Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, eee, kami akan membahas mengenai tentang manajemen dan komunikasi proses, yaitu berkaitannya tentang mata kuliah sistem operasi. Baik, di sini saya tidak sendiri, ada ketiga anggota, itu termasuk diri saya sendiri. Yang pertama adalah Ariel Khalid Ismail. Kemudian yang kedua ada Erlita Sofianti dan diri saya sendiri yaitu Riyandi Aditya Fitra. Next. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai tentang bab 2 proses. Tentunya di bab 2 proses ini mempunyai temanya atau materinya juga terkait, ada 5 di sini. Yang pertama itu ada deskripsi proses, yang kedua ada diagram state proses, yang ketiga ada PCB atau proses control block, yang keempat ada system calls, dan yang kelima yaitu implementasi proses. Deskripsi proses. Deskripsi proses adalah program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya nilai-nilai dalam program counter, register, dan variabel yang ada. Perbedaan program dan proses dapat dibedakan dalam sebuah tabel, yaitu dari keberadaan, sifat, dan terdiri dari. Untuk keberadaan, program ada secara nyata di ruang penyimpanan. Kemudian untuk proses ada secara nyata dalam waktu yang terbatas. Kemudian sifat, statis atau pasif yang terletak di dalam suatu file. Kemudian untuk proses sendiri, dinamis atau aktif karena dalam keadaan tereksekusi. Terdiri dari untuk program yaitu instruksi dan proses instruksi yang dieksekusi. Sistem operasi mengontrol kejadian-kejadian yang ada dalam sistem komputer. Sistem operasi menjadwal dan mengirimkan proses untuk dieksekusi oleh prosesor. Kemudian mengalokasikan sumber daya untuk proses dan menanggapi permintaan program pemakai untuk layanan-layanan dasar. Ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan tentang deskripsi proses, yaitu yang pertama adalah multiprogramming atau multitasking. Manajemen banyak proses pada satu pemroses prosesor. Komputer pribadi. Workstation adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multiprogramming seperti MS Windows. Banyak proses yang dijalankan bersamaan. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali tersendiri. Sistem operasi mengalih-alihkan pemroses di antara proses-proses tersebut. Program yang dijalankan sebenarnya bersifat yaitu saling tak bergantung atau independen, kemudian satu program pada satu saat. One program at an instant. Kemudian yang kedua ada multiprocessing management. Banyak proses di komputer multiprocessing, banyak pemroses atau prosesor di dalamnya. Dulunya sistem ini hanya terdapat di sistem besar, mainframe, mini komputer, dan saat ini workstation telah dilengkapi multiprosesor. Distributed processing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Kemudian kita akan beralih ke materi 2 diagram state proses di bab 2 proses. Secara garis besar ada 3 state atau status dasar atau utama pada proses. State atau status yang pertama running, deskripsinya seperti pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Kemudian ready, proses siap ready dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses ini hingga proses sedang menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Kemudian ada status blocked atau waiting. Proses menunggu event atau kejadian untuk melengkapi tugasnya. Contoh proses menunggu di blocked waiting yaitu ada 3. Selesainya operasi perangkat masukan atau keluaran, kemudian tersedianya memori, dan yang ketiga tibanya pesan jawaban. Hubungan ketiga state dasar dapat digambarkan dengan diagram state proses pada gambar berikut. Keterangan perpindahan state. Proses blocks for input terjadi pada saat sebuah proses menemukan bahwa dirinya tidak bisa dilanjutkan karena proses tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Contohnya seperti input tidak tersedia yaitu saat proses cetak print. Karena kertas atau tinta habis, maka proses cetak berhenti atau menunggu. Kemudian scheduler picks another process, scheduler atau penjadwalan. Memutuskan bahwa sebuah proses sudah berjalan terlalu lama dan sudah waktunya untuk memanggil proses yang lain. Lalu ada scheduler picks this process, proses-proses yang lain sudah mendapatkan jatahnya.
dan tiba giliran proses yang tertunda untuk dijalankan. Kemudian, input becomes available. Kejadian di luar yang sedang ditunggu sebuah proses sudah terlaksana, yaitu misal, sebuah proses yang menunggu input dari sebuah output proses yang lain. Bila tidak ada proses yang sedang berjalan, maka transisi 3 segera dilaksanakan, dan proses segera berjalan menunggu di state ready sampai CPU tersedia. Contohnya, proses mencetak tadinya berhenti karena menunggu kertas dimasukkan. Setelah kertas dimasukkan, proses mencetak dapat dilanjutkan. Diagram state dengan 5 status pengembangan dari 3 status dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian, lanjutan dari gambar di atas itu, hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu, namun banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Jadi ada 3 kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Yang pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminated. Kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt, dan proses tersebut kini berstatus ready atau siap. Yang terakhir yaitu, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti ada permintaan I/O atau input-output, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Nah, di sini ada tabel state atau status berbeda dengan sebelumnya. Untuk running sendiri, pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut, kemudian proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses belum tersedia untuk eksekusi proses ini, hingga menunggu jatah waktu dari pemroses untuk dieksekusi. Kemudian blocked waiting sama seperti yang di awal, di sini adalah ada new dan terminated. New yaitu deskripsinya proses baru saja dibuat, kemudian untuk terminated proses telah selesai dieksekusi. Next. Untuk bagian materi ini tentunya akan dijelaskan oleh Arya Khalid Ismail. Silakan. Oke, untuk PCB yaitu Process Control Block. Proses control block, setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini. Pertama, ada status proses new, ready, running, waiting, terminated, dan juga banyak lagi. Yang kedua, ada program counter suatu state yang berisi alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Yang ketiga, ada CPU register. Register tersebut termasuk akumulator, register index, stake point, stake pointer, general process register, ditambah kode informasi pada kondisi apapun. Beserta dengan program counter, keadaan status, informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi. Untuk memungkinkan proses tersebut bekerja dengan benar-benarnya setelahnya. Gambar PCB yaitu ada di samping kanan atas. Contohnya seperti ini. Dari pointer, process state, process number, program counter, register, memory limit, list open, itu tergantung kebutuhannya ya. Yaitu untuk selanjutnya ada yang keempat, informasi penjadwalan CPU. Informasi ini berisi prioritas dari suatu proses. Pointer ke antrian penjadwalan dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Yang kelima, informasi manajemen. Memori informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dasar dan batas register, tabel halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Yang keenam, informasi pencatatan informasi termasuk jumlah CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job,
atau proses, dan banyak lagi. Yang ketujuh, informasi status I/O. Informasi termasuk daftar dari perangkat I/O yang digunakan pada proses ini, daftar berkas-berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. Yaitu PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lainnya. Yaitu tentang pembentukan proses dari PCB. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses control block atau PCB sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut akan dapat mempengaruhi sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat I/O. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi, dari proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya, atau proses turunan dan proses induk berbagi sumber daya yang diberikan sistem operasi. Untuk selanjutnya dari PCB yaitu ada operasi pada proses. Sistem operasi dalam mengelola proses dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Di antaranya yaitu penciptaan proses atau create a process. Yang kedua ada penghancuran atau terminasi proses atau destroy a process. Yang ketiga ada penundaan proses, suspend a process. Yang keempat, ada pelanjutan kembali proses atau resume a process. Yang kelima, ada pengubahan prioritas proses. Yang keenam, ada memblok proses. Yang ketujuh, membangun proses. Yang kedelapan, menjadwalkan proses. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Untuk penciptaan dan penghancuran proses pada proses control block, yaitu melibatkan banyak aktivitas, yaitu menamai atau memberi identitas proses. Yang kedua, menyisipkan proses pada senarai proses atau tabel proses. Yang ketiga, menentukan prioritas awal proses. Yang keempat, menciptakan PCB atau proses control block. Yang keempat, ada mengalokasikan sumber daya awal bagi proses kejadian yang dapat menyebabkan penciptaan proses, yaitu diantaranya pada lingkungan batch sebagai tanggapan atau pemberian satu kerja dalam kurung job. Pada lingkungan interaktif, ketika pemakaian baru berusaha log on. Yang ketiga, sebagai tanggapan suatu aplikasi seperti permintaan percetakan file, sistem operasi dapat menciptakan proses yang akan mengelola pencetakan itu. Dan yang terakhir yaitu ada proses menciptakan proses lain, yaitu proses anak. Untuk penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu yang pertama sumber daya. Sumber daya yang dipakai dikembalikan. Yang kedua ada proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. Yang ketiga ada PCB. Dihapus, ruang memori PCB dikembalikan ke file memori bekas. Memori bebas, mohon maaf. Yaitu penghancuran lebih rumit bila proses telah menciptakan proses-proses lain. Terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, pada beberapa sistem, proses-proses turunan dihancurkan saat proses induk dihancurkan secara otomatis. Yang kedua, beberapa sistem lain menganggap proses anak independen terhadap proses induk sehingga proses anak tidak secara otomatis dihancurkan saat proses induk dihancurkan. Alasan-alasan penghancuran proses atau penyebab terminasi. Yang pertama, selesainya proses secara normal, yaitu proses mengeksekusi panggilan layanan sistem operasi untuk menandakan bahwa proses telah berjalan secara lengkap. Yang kedua, batas waktu terlewati.
proses telah berjalan melebihi batas waktu total yang dispesifikasikan. Yang ketiga, ada memori tidak tersedia. Kenapa? Proses memori memerlukan lebih banyak daripada yang disediakan sistem. Yang keempat, pelanggaran terhadap batas memori, yaitu proses mencoba mengakses lokal memori yang tidak diizinkan diakses. Yang kelima, terjadi kesalahan karena pelanggaran proteksi, yaitu proses berusaha menggunakan sumber daya atau file yang tidak diizinkan dipakainya, atau proses mencoba menggunakan tidak untuk peruntukannya, seperti menulis file, write, and only. Yang keenam, terjadi kesalahan aritmatika. Proses mencoba perhitungan terlarang, seperti pembagian dengan 0, atau mencoba menyimpan angka yang lebih besar daripada yang dapat diakomodasi oleh perangkat keras. Yang ketujuh, waktu telah kadaluarsa, proses telah menunggu lebih lama daripada maksimum yang ditentukan untuk terjadinya sesuatu kejadian spesifik. Yang kedelapan, terjadinya kegagalan masukkan atau keluar. Kesalahan muncul pada masukan atau keluaran, seperti ketidakmampuan menemukan file, kegagalan membaca atau menulis setelah sejumlah maksimum percobaan yang ditentukan, misal area rusak didapatkan pada disk, atau operasi tak valid seperti membaca dari line printer. Yang kesembilan, instruksi yang tak benar. Proses berusaha mengeksekusi instruksi yang tak ada. Yang ke-10, terjadi usaha memakai instruksi yang tidak diizinkan. Contohnya proses berusaha menggunakan instruksi yang disimpan untuk sistem proses. Yang ke-11, kesalahan penggunaan data. Contohnya tipe data yang digunakan salah atau tidak diinisialisasikan. Yang ke-12, diintervensi oleh sistem operasi atau operator untuk suatu alasan agar operator atau sistem operasi mengakhiri proses, atau misal terdapat deadlock batas waktu. Berakhirnya proses induk. Yang ke-13, berakhirnya proses induk, yaitu ketika parent berakhir, sistem operasi mungkin dirancang secara otomatis mengakhiri semua anak proses dari parent itu. Yang ke-14, atas permintaan dari proses induk, parent proses biasanya mempunyai otoritas mengakhiri suatu anak proses. Yang B, penundaan dan pelanjutan pengaktifan kembali proses. Penundaan atau suspend sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Penundaan biasanya berlangsung singkat. Pengaktifan kembali atau resuming proses, yaitu menjalankan proses dari titik atau instruksi di mana proses ditunda. Operasi suspend atau resume penting karena yang pertama, jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah diselesaikan. Contoh, saat proses pencetakan, bila tiba-tiba kertas habis, maka proses disuspend. Setelah kertas dimasukkan kembali, proses pun dapat diresume atau dicetak ulang. Yang kedua, pemakaian yang ragu mengenai hasil proses dapat mensuspend proses atau bukan membuang abort atau proses. Saat pemakaian yakin proses akan berfungsi secara benar, maka dapat meresume proses yang disuspend. Yang ketiga, sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem. Beberapa proses dapat disuspend dan diresume saat beban kembali ke tingkat normal. Untuk poin keempat, yaitu sistem call. Sistem call yaitu terdapat 4 bagian. Sistem call menyediakan interface antar proses dengan sistem operasi. Sistem call biasanya berbentuk instruksi bahasa assembly.
Yang kedua, sistem call sama dengan suatu kumpulan instruksi ekstensif yang disediakan oleh sistem operasi yang berfungsi sebagai interface antara sistem operasi dengan program pemakai. Yang ketiga, ada program pemakai berkomunikasi dengan sistem operasi dan meminta layanan dari sistem operasi dengan membuat sistem call. Yang terakhir, yaitu sistem call membuat, menghapus, dan menggunakan berbagai macam objek software yang dikelola oleh sistem operasi. Untuk materi implementasi proses, yaitu akan dilanjutkan oleh Saudari Erlita. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Halo, untuk Saudari Erlita. Ya, mohon maaf. Poin yang kelima yaitu implementasi proses. Yang pertama ada tabel untuk proses. Tiap proses mempunyai state yang perlu diperhatikan sistem operasi. Sistem operasi mencatat state proses dengan beragam tabel atau senara yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, tabel informasi manajemen memori. Yang kedua, tabel informasi manajemen masukan atau keluaran. Yang ketiga, tabel informasi sistem file. Yang keempat, tabel proses. Yang pertama, tabel informasi manajemen memori. Merupakan tabel untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, alokasi memori utama yang dipakai proses. Yang kedua, alokasi memori sekunder yang dipakai proses bila menggunakan manajemen memori dengan swapping. Yang ketiga, atribut segmen memori utama dan sekunder. Yang keempat, informasi lain yang digunakan untuk pengelolaan memori. Yang kedua, tabel informasi manajemen masukan atau keluaran. Untuk mengelola perangkat masukan dan keluaran, saat perangkat masukan dan keluaran digunakan proses tertentu, perlu dijaga agar proses lain tidak memakainya. Sistem operasi perlu mengetahui status operasi, masukan, atau keluaran, dan lokasi memori utama yang digunakan untuk transfer data. Yang ketiga, tabel informasi sistem file. Berisi informasi mengenai ekstensi file, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan menyimpan atribut-atribut file lain. Yang keempat, tabel proses. Mengelola informasi proses di sistem operasi. Lokasinya di memori. Tabel juga berisi status dan atribut proses yang lain. Proses ditempatkan di memori utama di lokasi tertentu. Proses mempunyai satu ruang alamat tersendiri. Ruang alamat yang digunakan proses disebut citra proses, proses image. Tabel berikut menunjukkan isi dari citra proses. Yang pertama, dari elemen citra proses ini ada data pemakaian, yaitu bagian yang dapat dimodifikasi berupa data program, daerah stack pemakai. Yang kedua, ada program pemakai, yaitu program biner yang akan dieksekusi. Yang ketiga, ada stack system, digunakan untuk menyimpan parameter dan alamat pemanggilan untuk prosedur dan sistem calls. Yang keempat ada PCB atau Program Control Block, berisi informasi yang diperlukan oleh sistem. PCB dan senarai proses. Tiap PCB berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. PCB dibaca atau dimodifikasi rutin sistem operasi seperti penjadwalan, alokasi sumber daya, pemrosesan interupsi, monitoring, dan analisis kerja. Kumpulan PCB mendefinisikan state sistem operasi. Untuk menyatakan senarai proses di sistem operasi dibuat senarai PCB. Berikut ini gambar yang memperlihatkan hanya satu PCB yang berada di senarai running.
PCB ini menyatakan proses yang saat itu sedang dieksekusi pemroses hingga hanya satu proses yang running. Proses ready digambarkan dengan PCB, proses-proses disenarai ready. Proses-proses menunggu dijadwalkan untuk dieksekusi pemroses. Proses yang dijadwalkan dieksekusi, yaitu mengalami transisi dari state ready menjadi running. Maka PCB-nya dipindahkan dari senarai ready ke senarai running. Proses running, PCB-nya berada di senarai running. Dipindahkan sesuai state yang dialami proses-proses itu. Yang pertama, bila proses berakhir atau selesai, maka dijalankan operasi terminasi sehingga PCB-nya tak ada lagi. Yang kedua, bila proses diblokir karena menunggu alokasi sumber daya, maka PCB-nya dipindahkan ke senarai blocker. Bila proses dijadwalkan habis jatah waktu eksekusinya, maka PCB dipindahkan ke senarai ready. Proses yang sedang blocked. Selanjutnya, tahap-tahap penciptaan proses. Tahap penciptaan proses yaitu yang pertama, beri satu identifier unik ke proses baru. Isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. 2. Alokasikan ruang untuk proses. 3. PCB harus diinisialisasi. Keempat, kaitan-kaitan antar kabel dan senarai yang cocok dibuat. Yang kelima, bila diperlukan struktur data lain, maka segera buat struktur data itu. Oke, untuk presentasi kali ini dari Erdita sendiri ada tambahannya atau dari Riyandi? Ya, untuk dari saya sendiri sih tidak ada tambahan. Mungkin paling kekurangan dari kita itu yaitu mengenai tentang pembacaan materi dan juga struktur membaca PPT-nya juga. Paling itu aja sih. Udah. Dari Erdita ada nggak? Udah cukup. Oh, oke, berarti kita tutup aja ya untuk presentasi kali ini. Ya. Kalau misalkan ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.